Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur layout dari objek-objek yang telah kita buat sebelumnya. Langkah pertama, buka file Blender, lalu kita hapus dulu kubus yang telah berada di dalamnya. Lalu kita klik File, klik Append, kita tentukan filenya di mana. Kita tentukan file blend-nya. Misalkan di sini saya mengambil file kompor.blend, lalu klik Append. Di sini kalau misalkan kita bisa merubah tampilannya dari thumbnail atau jadi vertical list seperti ini. Kita masuk ke objek, ke folder objek seperti ini. Nah, di sini kita harus mengambil objek-objek yang merupakan bagian dari kompor. Karena pada saat pembuatan kompor kita tidak menggunakan perubahan nama, jadi ada baiknya pada saat kita melakukan modeling di awal itu kita memberi nama pada objek. Pada kasus ini, saya akan mencoba mengambil objek-objek yang mungkin merupakan objek dari bagian kompornya, seperti ini. Lalu saya klik Append, lalu saya coba cek apakah objeknya telah lengkap semua. Di sini ada yang lengkap. Saya coba pilih semua. Kita lihat dari tampak depan, pastikan objek ini berada di atas garis sumbu X atau di atas garis tanah. Jadi kita geser dulu, geser ke geser di sumbu Z. Seperti itu. Lalu pada bagian outliner kita pastikan semua objek kompor ini kita masukkan ke dalam satu collection. Collection ini kita beri nama misalkan kompor ya. Kita pilih dari outliner seperti ini juga bisa. Lalu kita drag and drop ke kompor. Kita cek apakah materialnya ikut. Nah, materialnya juga ada ya di sini. Nanti untuk perubahan dan pengaturan penyesuaiannya lagi juga bisa kita lakukan sebelum tahap rendering. Baik, untuk objek pertama kompor sudah kita masukkan ke dalam file Blender yang baru. Ini bisa kita sembunyikan dulu aja. Terus file yang objek yang kedua, langkahnya sama, kita klik Append. Yang kedua itu saya ambil misalkan canting dulu mungkin ya. Langkahnya sama, masuk ke folder objek. Lalu di sini kita pilih selain kamera dan lampu. Lalu klik Append. Oke, untuk mempercepat saya modenya masuk ke mode shadingnya yang solid dulu aja ya. Lalu sama juga di sini kita masukkan ke dalam satu collection baru yang kita beri nama canting. Oke.
Langkah selanjutnya sama juga, kita klik file, open, kita cari objek selanjutnya, misalkan wajan, kita klik file folder objek, kita pilih selain kamera dan lampu, kita membuat sebuah collection baru, beri nama wajan, lalu dan ini juga kita masukkan ke collection wajan, kita hide dulu, selanjutnya klik append, kita pilih kuda-kuda kayu, klik objek, kita pilih selain kamera dan lampu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah lantai ya. Sama juga, kita klik kanan di sini, klik new collection, kita beri kuda-kuda ya. Kuda-kuda kayu. Baik. Maka selanjutnya kita bisa lihat di sebelah kanan sini ada icon yang segitiga dan lingkaran seperti ini, scene properties. Kita bisa klik di situ. Oh maaf, sebelumnya kita bikin collection dulu, klik kanan, collection. Oh maaf, sudah ya collectionnya ya, saya hapus saja. Baik, di scene properties ini kita bisa lihat ada bagian dari unitsnya, kita klik dulu. Di sini kita pilih unitsnya menjadi metrik. Di metrik ini kita bisa lihat untuk ukurannya itu satuannya adalah meter atau kilogram dan lain-lain. Ini satuan dari yang sering kita pergunakan ya. Jadi sekarang scene yang kita gunakan itu memiliki satuannya metrik. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar bisa melihat ketika kita tekan N di sini, kita bisa lihat bahwa untuk proporsi dari objek itu kita bisa bandingkan. Ya, di sini kalau misalkan saya pilih gambar objek kuda-kudanya, terus kita lihat dimensi dari kuda-kudanya dari sumbu X-nya, X itu berarti yang memanjang di sumbu yang warna merah, panjang dari kuda-kudanya itu 10,9 meter. Di sini sedikit tidak masuk akal karena ukurannya itu sangat panjang ya, tidak seperti aslinya. Kalau kita masih ingat gambar referensi, kemungkinan besar paling panjang itu sekitar 2 meter atau 2,5 meter mungkin ya. Jadi ini harus kita lakukan skala ulang. Kita harus kecilkan ya. Jadi cara mengecilkannya untuk objek atau kumpulan objek yang masuk ke dalam collection kuda-kuda kayu ini, kita harus seleksi semuanya dulu. Mungkin untuk yang plain lantai, ini misalkan saya ganti nama ya menjadi lantai. Untuk yang lantai ini tidak perlu diperkecil, tapi untuk yang kain dan kuda-kudanya kita perkecil. Kita seleksi dulu seperti ini, terus tekan S. Kita tekan S sampai kira-kira ukuran dimensi X-nya itu mencapai sekitar 2 meter atau mungkin 2,5 meter ya. Kita geser ke di sumbu Z, jadi kita geser secara vertikal, pastikan dia ada di atas garis tanah.
seperti ini. Kalau panjangnya dari satu sisi ke sisi lain ini adalah 2,5 meter, kita bisa lihat bahwa tingginya ini 1,84 ya, setinggi orang dewasa. Jadi ini juga sepertinya tidak mungkin uh, hampir 2 meter ya tinggi dari balok kuda-kuda kayu ini. Jadi mungkin kita bisa perkecil lagi. Nah, misalkan jadi 2 meter untuk bagian X-nya, dan Z-nya tingginya itu 1,5. 1,5 itu saya rasa masih cukup ya. Lalu kita geser ke suku X, kurang lebih ada di tengah karena dia merupakan pusat dari perhatian atau focal point-nya. Kita coba fisiknya. Fisiknya masih bagus, cuma nanti kita lakukan penyesuaian lagi karena ini ada sedikit perubahan di merosot. Oke, Bapak saya ambil misalkan di frame 30, nanti kalian bisa coba tentukan di frame berapa yang akan dipakai untuk hasil akhir renderingnya ya. Misalkan apakah di kainnya itu lebih bagus di frame 30 atau di frame 40. Yang penting bisa terlihat kerutannya itu lebih bagus gitu ya. Oke, jangan lupa lakukan save. Kita save as. Kita beri nama misalkan still life batik layout ya. Kalau klik save as, oke, langkah kedua kita coba nyalakan dulu collection dari kompor. Di sini bisa terlihat bahwa kompor itu pada saat kita membuatnya tidak menggunakan ukuran skala ya, jadi kita harus sesuaikan lagi proporsinya dengan acuan utamanya itu adalah kuda-kuda kayu tadi. Jadi langkahnya kita seleksi dulu semua objek yang ada di outliner di dalam collection-nya, terus kita skala kecil. Untuk ukuran kompor ini kalau mengikuti gambar referensi mungkin bisa lebih kecil. Oh, sebentar, ini masih mengambang ya. Jadi yang harus menapak itu ada di kaki kuda-kuda kayunya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk kompornya kita pilih dulu objek-objek yang ada di dalam collection-nya, lalu kita geser dari tampak depan. Kita coba lihat apakah sudah cukup sesuai skalanya. Jadi intinya sesuai itu apakah objek satu dengan objek lain ketika di layout itu apakah cukup masuk akal
seperti itu ya, karena kita tidak punya data asli ukuran dari masing-masing objeknya. Jadi selama kita melihatnya, ini kayaknya sudah masuk akal nih ukurannya. Lalu saya tempatkan kompor ini di depan dari kuda-kuda kayunya seperti ini kurang lebih, atau mungkin sedikit ke kanan lagi. Lalu langkah selanjutnya yang wajan, saya nyalakan protection wajan. Di sini juga sama, kita bisa melihat bahwa ukuran dari wajan beserta dengan lilin cair ini sangat besar. Kita lakukan skala, kita lihat dari tampak atas. Jadi saya sarankan untuk penggeseran itu tidak dilakukan di tampak perspektif seperti ini. Jadi kalian sebaiknya jangan menggeser-geser objek seperti ini ya, karena ini nanti terjadi kesalahannya itu ketika kita geser seperti ini, kelihatannya dia tergeser secara betul gitu. Tapi ketika kita lihat dari tampak depan, dia tergesernya malah ke bawah. Jadi sebaiknya ketika menggeser objek itu kita lakukan di sebuah gambar tampak, entah itu tampak depan atau tampak atas seperti ini ya, tampak depan, tampak samping. Kalaupun mau menggeser di tampak perspektif, kita harus kunci di sumbu, misalkan kita tekan G, lalu tekan X. Setelah ditekan seperti ini, G dan X, otomatis dia akan terkunci tetap di atas. Tekan G dan tekan Y misalkan. Jadi dia akan terkunci di sumbu. Ya. Kalau saya lebih prefer lakukan dari tampaknya seperti ini, karena lebih cepat. Tekan angka 3, kalau di sini terhalang kain, kita tekannya Ctrl 3, tekan G dan Y misalkan, kita kunci. Kita bisa lihat di tampak atas, lalu masuk mode wireframe, kita bisa samakan titik pusatnya atau shortcutnya Shift Z. Kita bisa geser lagi ke bawah, karena ini belum menyentuh ya, geser di sumbu Z, geser lagi di sumbu Z. Di sini perlu kesabaran dan ketelitian ya. Kita select. Baik, nanti pada saat layout untuk posisi objek, sebaiknya posisi objek itu sedikit diatur, karena pengaturan contohnya seperti ini ya, ketika objek wajan ini diatur posisinya, handle wajan itu sangat-sangat simetris seperti ini, itu kesannya jadi terlalu kaku ya, karena pada kenyataannya mungkin saja yang menaruh atau si pembatiknya ini menaruh posisi wajan itu tidak simetris, bisa miring seperti ini. Jadi hal-hal kecil, detail seperti itu mungkin kita bisa coba atur agar semua itu tidak tampil secara sempurna. Contoh lagi misalkan posisi kompor ini kan terlalu frontal ya, untuk menaikkan sumbunya ini. Kita bisa atur atau kita bisa lakukan uh, sedikit perputaran aja, tekan R, tekan Z, dan kita atur seperti ini. Nanti untuk mendapatkan angle dari kameranya ya, agar semua itu memiliki kesan yang lebih natural gitu. Oke, ya, selanjutnya adalah objek cantingnya. Kita seleksi dulu objek cantingnya, lalu kita perkecil. Oke, di sini juga saya bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana objek itu memiliki relasi ya. Jadi ketika kita mau memindahkan objek ini kan kadang-kadang kita harus memilih semua objek atau semua bagian yang ada di objek tersebut.
Canting ini kan bagian yang terbesar adalah handle, lalu ada bar, lalu ada plat ini, lalu uh, ada silinder ini gitu ya. Biasanya kalau kita mau memindahkan objek ini kan kita harus pilih semua dan itu cukup repot. Jadi kita bisa membuat sebuah relasi yang disebut dengan relasi parent. Jadi kita cukup memilih satu objek saja yang otomatis akan memindahkan semua objek. Baik, prinsipnya parent itu adalah setiap objek yang dijadikan parent, dia akan mengatur posisi atau rotasi objek lainnya juga. Oke, langsung aja kita cobain. Objek yang akan dijadikan parent adalah yang handle ini. Lalu kita pilih dulu objek yang bukan parent atau jadi childnya atau jadi anaknya. Kita pilih objek yang akan menjadi parent itu yang terakhir, yang paling terakhir. Kalau di Blender, untuk objek yang terakhir itu adalah objek yang aktif, ditandai dengan warna outline yang oranyenya lebih muda. Setelah seperti ini, kita tekan shortcutnya Ctrl P. Di sini ada pilihannya Set Parent to. Kita pilihnya parentnya di set ke objek. Oh, maaf. Ctrl P, karena tadi posisinya sudah dirubah ya. Jadi pilihnya objek keep transform. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ketika kita pindahkan handle-nya, otomatis semua objek di dalamnya yang tergabung di dalamnya itu saling ikut bergerak juga mengikuti handle. Namun kalau kita pindahkan masing-masing parts-nya ini masih bisa terlepas seperti ini ya. Tapi kalau kita perhatikan ada garis putus-putus yang mengarah ke handle. Ini artinya objek-objek yang ini merupakan bagian atau child dari parent. Seperti itu, ada relasinya. Seperti itu. Jadi untuk setiap objek pun nantinya kita bisa set parentnya. Jadi sekarang saya cukup hanya memilih handle, lalu saya bisa gerakan seperti ini. Saya bisa atur posisinya. Untuk proporsi skalanya mungkin lebih kecil. Oke, kita coba ya. Kalau untuk yang bagian wajan, ini juga saya sudah membuat parent dari lilin ke wajah. Saya coba sembunyikan dulu. Untuk bagian kompor, ini belum ya. Jadi misalkan saya bikin parentnya, langkah pertama adalah kita pilih semua objek yang bukan atau yang akan menjadi anaknya. Kita bisa pilih satu-satu seperti ini di sini di 3D view, atau bisa pilih dari outliner. Kita coba gerakan dulu apakah semuanya objeknya sudah terpilih. Ternyata masih ada yang tertinggal. Kita coba geser dulu, lalu tekan escape lagi. Di sini semua objek anaknya sudah terpilih. Lalu terakhir tekan shift dan klik kiri untuk objek body ya. Jadi nanti kalau di versi saya akan membuat body dari kompor ini sebagai parent. Setelah selesai seperti ini, tekan Ctrl P. Karena tadi posisi dan skala dari kompor ini kan sudah dirubah, jadi saya pilihnya objek set parent to object dalam kurung keep transform. Kita coba ya di sini. Untuk parentnya sudah berhasil, sudah ada relasi dari masing-masing parts kecilnya. Oke. Oke, lalu untuk canting kita coba miringkan.
kita miringkan dan kita senderkan di di wajannya ya. Misalkan saya rotasi dulu 90 derajat, lalu saya taruh di sini, lalu saya turunkan, lalu ditekan R, di sumbu X kita putar seperti ini, kita geser lagi ke bawah. Di sini terlihat sudah nembus ya, harus hati-hati. Kita bisa geser ke atas. Untuk pergerakan yang lebih pelan, tekan Shift, tekan R lagi di sumbu X, sambil tekan Shift, tekan G di sumbu Z, kira-kira seperti itu. Lalu kita bisa duplikat untuk objek samping. Kita pilih objeknya dulu seperti ini, bisa dengan cara seperti ini, atau maksudnya kita pilih seperti ini lalu tekan Shift D, bisa seperti itu ya. Atau kita bisa duplikat dari collectionnya dengan cara klik kanan di collectionnya lalu tekan duplicate collection. Jadi di sini ada dua, canting dan canting 001. Di canting 001 ini kita bisa pilih lagi, kita tekan di sumbu X, posisikannya jangan terlalu sama ya. Misalkan kita rotasi R di Z sedikit seperti itu. Oke, sementara kita atur untuk pengaturan layoutnya. Di sini untuk skala perbandingan bagian kosong di sebelah kiri di kuda-kuda kayu dengan kainnya itu memang masih terasa kurang enak ya. Nanti kita bisa atur lagi. Nanti kira-kira untuk angle pengambilan gambar dari kameranya itu akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat pengaturannya, apakah cantingnya akan menghadap seperti ini atau seperti ini gitu ya. Nanti pada saat komposisi setelah kita tentukan posisi kameranya ya. Oke, langkah selanjutnya kita pilih kamera, bisa pilih dari 3D view atau dari sini kamera. Kita bisa bagi split area Windows-nya. Satu sisi kita taruh menjadi tampak kamera, tekan 0 seperti ini, lalu di tampak yang lain di sebelah kirinya ini kita bisa posisikan dari tampak atas, tekan angka 7, kameranya kita geser, tekan G, lalu dari tampak depan tekan G juga ke bawah, bisa seperti ini pengaturannya. Lalu dari tampak yang di sebelah kanan kita tekan R, di sumbu Z kita kunci seperti ini, tekan R 2 kali untuk melakukan rotasi. Kita bisa atur di sini juga tekan G dan Z, turun di sini, lalu tekan R 2 kali seperti ini sambil tekan Shift ya. Menekan Shift berarti rotasi pergerakannya lebih perlahan. Dari tampak atas saya bisa geser ke depan,
tekan R, tekan G di Z, atau di tampak perspektifnya tekan G lalu Z seperti ini bisa ya, tekan G dan X. Di sini kita coba melakukan pengambilan gambar itu full satu frame, ini tidak ada bagian yang tercropping, tidak ada yang tercropping seperti ini. Oke, kita save dulu. Kalau kita nyalakan lantainya, ya nanti di sini lantainya juga akan ikut render. Nanti kita coba buat alternatif, dua alternatif pengambilan sudut gambar ya. Satu mungkin dari sini, satu lagi dari depan. Jadi misalkan oke, untuk yang K ini juga harus kita buat fix dulu. Oke. Nah, cara membuat kain batiknya ini ketika kita sudah mendapatkan frame yang paling bagus untuk dijadikan sebagai posisi untuk kain, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan apply ya untuk si posisinya ini agar tidak masih merupakan animasi seperti ini. Jadi caranya kita tentukan dulu frame yang mana akan dijadikan untuk pengambilan final posisi dari kain, lalu kita masuk ke modifier. Di sini ada cloth ya, modifier untuk kainnya itu, lalu kita apply di sini. Jadi klik untuk apply sehingga kainnya itu nanti sudah merupakan menjadi objek di sini ya, tidak bisa dilakukan perubahan animasi lagi untuk simulasinya. Nah, tapi tahap mengapply modifier cloud ini harus betul-betul yakin dulu, jangan sampai nanti ternyata setelah di-apply posisinya yang diinginkan bukan yang ini gitu ya. Nah, itu nanti akan sedikit repot karena kalian harus mengulang tahap simulasinya itu dari awal. Jadi harus membuat kainnya lagi dalam bentuk satu plane lalu disimulasikan ulang. Jadi saran saya sebaiknya sebelum mengapply itu kita lakukan save as untuk file barunya. Jadi kita masih punya file cadangan ya, ketika nanti suatu saat ingin merubah posisi dari si kain ini. Contohnya misalkan saya ingin merubah posisi kain ini, kayaknya mungkin terlalu ke sana gitu, terlalu ke kanan. Jadi saya masukkan lagi ke kiri sedikit. Lalu saya coba ulang simulasinya. Saya coba lakukan secara cepat aja ya. Oke, mungkin di sini. Ya, mungkin lebih lumayan ya. Oke, kita pastikan semua bagiannya ini tidak ada yang menabrak atau menembus antar objek-objek lainnya.
kita lakukan save as dulu. Ini layoutnya, klik tanda tambah aja. Di sini ada layout 2. Layout 2. Atau bisa klik tanda tambah seperti ini ya. Jadi otomatis dia menambah angka. Lalu klik save as. Nah, di file yang ini si modifier cloud-nya ini sama saya di apply. Misalkan seperti itu. Kenapa perlu di apply? Agar dia animasi simulasinya ini sudah fix. Karena pada tahap selanjutnya saya membutuhkan dua posisi kamera. Misalkan tadi posisi kamera awalnya yang pertama ada di sini. Saya coba layout ulang lagi. Saya zoom lagi ya, G di X dan G di Y seperti ini. Saya turunkan sedikit. Tekan R 2 kali sambil menekan Shift. Lalu seperti ini. Ini posisi kamera yang pertama. Saya bisa lakukan penguncian, misalkan lakukan frame 1, geser ke frame 1, lalu tekan I. Kita bikin keyframe untuk kamera. Jadi posisi awalnya kita kunci, di sini ada location dan rotation, kita pilih. Sekarang kameranya udah punya satu posisi awal. Lalu kita bisa bikin posisi keduanya. Di posisi di frame 2 kita geser, misalkan dari tampak atas ya, saya geser ke sini, lalu rotate, geser sedikit menjauh, nah lalu kita tekan I juga di sini dan lakukan penguncian untuk posisi rotasi dan lokasinya. Jadi sekarang kita punya dua posisi kamera, satu yang ada di sana di keyframe 1, frame 1 ya, lalu di frame 2 posisinya di sini. Kalau untuk membuat animasi nanti kita bisa menguncinya, misalkan oke, untuk animasi ya kita cobain deh. Untuk animasi posisi awalnya misalkan di sini, posisi kameranya di sini, di sebelah sedikit ke kiri mungkin ya, sedikit ke kiri di sini. Tekan R 2 kali, tekan Shift. Oke, seperti itu. Kita kunci, tekan I, location dan rotation. Jadi di frame 11 kita bikin keyframe, lalu kalau di animasi 3D itu membuat animasinya 1 detiknya itu sekitar 24 sampai 30 frame, tergantung nanti settingannya mau berapa fps ya, mau berapa frame per second. Kalau misalkan kita mau membuat animasi sebanyak 5 detik untuk pergerakan dari satu posisi kamera dari sini pindah ke sana sebanyak 5 detik, berarti kita membutuhkan sekitar 150 frame untuk yang fps-nya 30 begitu. Jadi dari frame 11 ini kita tambahkan di frame terakhirnya ini, atau misalkan di sini itu adalah 106 30 kali 5 ya, di sini 150. Ditambah 11 tadi ya, jadi 161.
kan kalau 150 itu hitungannya dari frame 0 atau dari frame 1. Tapi tadi kita mulai dari frame 11. Jadi di frame 161 kita posisikan kembali kameranya di posisi akhir. Misalkan di sini kita lagi geser, sedikit dimundurkan, sedikit di-rotate, lalu kita kunci tekan I, location dan rotation. Jadi di sini nanti ada pergerakan animasinya, animasi yang sangat-sangat simpel ini ya. Perubahan posisi kamera sebanyak 5 detik. Nah, tapi di tengah sini ada bagian yang tercropping ya, ada bagian kita bisa sesuaikan, misalkan di frame 80 kita bisa geser lagi posisi kamera ke luar seperti ini agar objeknya masih in frame, masih di dalam frame. Lalu tekan I lagi, location dan rotation, sehingga nanti dia menyesuaikan. Kita pastikan tidak ada objek yang muncul di atau terpotong atau tercrop seperti ini. Jadi dalam contoh tutorial ini saya akan praktekkan lighting untuk dua jenis output. Yang pertama adalah still image, di sini ada dua gambar. Lalu untuk outputnya yang animasi. Oke, kita coba inspeksi dulu untuk yang still life. Maksudnya still image di sini secara objek. Secara objeknya, secara komposisi objeknya kita lihat ada viewfindernya di sini, viewfinder kamera. Lalu kita bisa lihat, kita bisa seleksi masing-masing parent dari objeknya. Kita coba pastikan mencari posisi terbaik ya. Apakah mau seperti ini, lalu apakah mau digeser ke sini sedikit misalkan. Seperti itu. Masih terlalu besar mungkin, atau cukup kali ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai nanti ketika kita melakukan rendering ternyata ada objek yang setelah kita lihat itu secara point of view itu tidak jelas ini bentuknya bentuk apa gitu ya, karena posisinya tidak optimal. Jadi sebaiknya kita lakukan untuk memunculkan bentuk aslinya yang terlihat gitu ya. Orang bisa mengenali ini tuh bentuknya cantik dibandingkan dengan posisi yang tadi yang ini ya, mungkin lebih sulit. Kalau bentuknya seperti ini posisinya mungkin bentuk cantiknya sudah oke, tapi bentuk posisi dari kompor di sini mungkin sedikit terlihat juga tapi tidak terlalu terekspos. Lalu untuk wajan sendiri mungkin bisa kita atur posisinya mungkin seperti ini ya. Kalau seperti ini kayaknya sedikit aneh. Kalau ini dia menghalangi si cantiknya, jadi mungkin seperti ini. Lalu posisi kompor juga kita bisa atur, rotate di sumbu Z. Kalau tadi cantingnya sudah di sebelah kiri, berarti untuk menarik tuas sumbunya jangan di kiri juga, mungkin kita bisa atur di sebelah kanan seperti ini. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Jangan lupa di save. Baiklah, selanjutnya kita kalau sudah cukup puas dengan hasil layoutnya, kita akan membuat satu objek lagi, yaitu background yang dipakai untuk dinding.
seperti pada background fotografi. Kita coba cek dulu lantainya di sini. Untuk lantai ini kita bisa bisa hapus dulu ya, bisa hapus. Terus tadi kan kain sudah di apply sehingga dia tidak punya simulasi lagi selama nanti kita membuat background. Kita akan menggunakan dari kita tambahkan sebuah objek mesh silinder seperti ini, lalu kita rotate R di Y 90 derajat, lalu kita masuk edit mode. Kita akan hapus bagian luarnya, tutupnya ini kita hapus, delete face, lalu tekan alt shift alt klik kiri, delete face juga, lalu kita akan hapus dari tampak wireframe, dari tampak kanan atau kiri, dari tampak samping. Kita akan hapus bagian ini, delete vertex. Kita akan hapus bagian yang ini juga, lalu bagian yang ini. Jadi kita hanya butuh bagian dari lingkaran itu 1/4 ya, seperempat saja, seperti ini. Lalu objeknya kita tempatkan di atas garis tanah, geser di atas garis tanah, pastikan geser lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan lakukan skala ya, perbesar S. Oke, ini kita akan bikin background, lalu masuk edit mode. Bagian titik yang teratas ini kita geser ke extrude, tekan E, lalu extrude di sumbu Z, tekan Z, ditekan E, lalu Z. Lalu untuk bagian yang di bagian kanan sama kirinya kita geser di sumbu X. Ini juga sama, geser di sumbu X. Dan untuk bagian yang depan, dua terdepan seperti ini, kita extrude di sumbu Y yang hijau. Lalu kita geser G di Y, geser ke belakang. Seperti ini, mungkin jaraknya dengan screen belakangnya ini jangan terlalu jauh. Lalu kita klik kanan untuk pilih set smooth. Kita lihat dari kamera, pastikan semua area nanti pada saat melakukan animasi atau rendering tidak keluar seperti ini, tidak ada yang bolong ya. Kita atur, misalkan berarti untuk jarak luas pinggirannya masih bisa kita geser di sumbu X, tekan 0 lagi, kita cek ya. Untuk yang bagian frame ini aman. Untuk di sini masih ada sedikit cropping, kita atur sedikit posisinya, tekan keyframe lagi I, kita pilih location dan rotation ya, dari frame 11. Kalau kita play 5 detik,
masih ada area yang tercrop. Di frame 80 kita atur lagi G, kita sedikit mundur, tekan I lagi untuk menimpa keyframe-nya. Kita coba play dari frame 11. Sudah lumayan. Oke, nanti backdrop ini atau screen ini kita akan beri tekstur. Langkah pemberian teksturnya juga sama seperti pada kain batik. Dia harus memiliki UV map dulu. Oke, jadi sekarang kita akan memberi tekstur pada backdrop ini ya. Jadi langkahnya jangan lupa kita apply dulu, Ctrl A, kita apply scale, baru kita masuk edit mode. Di edit mode ini kita bisa lihat di salah satu view-nya kita ubah menjadi UV editor. Kita select all di sini, kita pilih semua, lalu kita tekan U, lalu unwrap. Di sini sudah punya UV map. Oke, kita save. Sekarang kita coba download teksturnya. Kalau saya pakai yang di websitenya cc0textures.com. Kita kategori, mungkin backdropnya terbuat dari kain ya. Kita coba cari. Sepertinya nggak ada ya untuk fabric. Oh, ini ada fabric ya. Oke, 50 set. Untuk fabricnya sendiri mungkin saya cari yang lebih dark. Mungkin ini ya, kita coba. Atau mungkin coba yang lain. Ya, tampaknya pilihannya sedikit sih. Oke, saya coba yang ini aja deh sementara ya. Oke, kita coba download yang 2K JPG. Atau kita coba lagi cari.
Oke, sementara kita pakai yang tadi aja dulu ya. Coba saya ekstrak. Di blendernya kita coba lihat, karena dia belum punya mata tekstur, salah satunya kita rubah menjadi shader editor, tekan N, lalu kita beri material, klik new, kita beri nama backdrop, lalu kita drag and drop, kita drag and drop untuk yang tekstur warnanya dulu. Kita coba langsung hubungkan. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, ini tekstur cukup besar ya. Tekstur cukup besar, nanti kita bisa atur ukurannya. Sementara kita tidak perlu tekstur-tekstur yang lainnya. Lalu kita coba perkecil ukuran teksturnya. Klik input, di sini ada tekstur coordinate, dan di vektor ada mapping. Kita pilihnya UV karena dia pakai UV, pilih ke vektor, lalu vektor ini ke vektor. Kita perkecil skalanya, misalkan saya coba 10. Ya, lihat ya, tanpa kamera memang jadinya nggak terlalu terlihat sih. Lalu kita nanti coba atur pada saat melakukan rendering, ada hubungannya dengan pengaturan cahaya. Kita atur aspek spekular dan roughness-nya nanti. Baik, jadi untuk yang tekstur ini kita cukupkan dulu. Langkah selanjutnya kita akan atur pencahayaan ya.